Apa mesin pembunuh paling sempurna di alam? Jika yang terlintas di benak Anda adalah ular atau singa, lupakan sejenak. Pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya sering kali terjadi ratusan meter di atas kepala kita. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 10 burung paling berbahaya di dunia. Masing-masing memiliki kemampuan berburu yang begitu mematikan hingga terasa sulit dipercaya. Mari kita mulai. Nomor 10. Burung osprey, sang pemburu dari langit dan air. Permukaan air adalah sebuah batas. Bagi kebanyakan makhluk, ia menjadi penghalang. Namun bagi osprey, permukaan air adalah medan pertempuran. Burung pemangsa ini telah mengabdikan seluruh hidupnya pada satu tantangan yang tampak mustahil, menangkap mangsa yang bersembunyi di bawah air. Saat melayang tinggi di udara, osprey tidak sekadar melihat ikan. Ia menghitung posisi sebenarnya mangsa dengan mengoreksi pembiasan cahaya di permukaan air. Ketika akhirnya menukik, ia tidak mengejar bayangan yang terlihat, melainkan titik yang telah diperhitungkan oleh naluri dan penglihatannya yang luar biasa. Penyelaman itu adalah perjalanan tanpa ragu. Lubang hidungnya menutup rapat agar air tidak masuk, sementara matanya dilindungi oleh kelopak bening yang bekerja seperti kacamata pelindung. Ia menghantam permukaan air layaknya sebuah rudal. Namun senjata paling mematikan berada pada cakarnya. Permukaan telapak kakinya dipenuhi duri-duri kecil yang mencengkeram seperti amplas. Salah satu jarinya dapat berputar ke belakang sehingga membentuk cengkeraman 360 derajat. Begitu ikan tertangkap, peluang untuk lolos hampir tidak ada. Meski begitu, kesempurnaan seringkali mengundang ancaman. Elang botak yang lebih besar kerap memburu osprey di udara, memaksanya menjatuhkan hasil tangkapannya agar bisa direbut di tengah penerbangan. Walaupun sering menjadi korban pembajakan, osprey tetap menjadi salah satu pemburu ikan paling sukses di dunia. Burung ini hidup di hampir setiap benua, dan kehadirannya sering dianggap sebagai tanda bahwa perairan di wilayah tersebut masih sehat. Nomor 9. Burung elang botak, lambang kebebasan, wajah seorang predator. Hewan yang sedang Anda lihat adalah salah satu predator puncak Amerika Utara. Ada ironi yang melekat pada elang botak. Di mata manusia, ia melambangkan kebebasan, keberanian, dan kejayaan. Gambarnya menghiasi lambang negara, bendera, hingga mata uang. Namun di balik simbol yang agung itu tersembunyi seorang pemburu yang sangat efisien. Senjata utamanya adalah cakar. Saat menyerang, tendon di kakinya langsung mengunci pada struktur tulang khusus yang bekerja seperti mekanisme pengunci. Cengkeramannya dapat menghasilkan tekanan sekitar 10 kali lebih kuat daripada genggaman tangan manusia. Yang lebih mengerikan, ia tidak perlu terus mengerahkan tenaga untuk mempertahankan cengkeraman itu. Korbannya bukan hanya tertusuk, melainkan hancur oleh tekanan luar biasa. Kontras antara simbol kebebasan dan sifat predator inilah yang membentuk sejarah panjangnya bersama manusia. Pada abad ke-18, Benjamin Franklin bahkan menolak elang botak dijadikan lambang Amerika Serikat. Menurutnya, burung ini memiliki karakter yang buruk karena sering mencuri hasil buruan burung lain. Namun justru citra sebagai penguasa langit itulah yang membuatnya dipilih. Negara yang baru lahir itu menginginkan simbol kekuatan mutlak, bukan seekor kalkun yang jinak. Ironisnya, simbol kejayaan tersebut hampir lenyap akibat ulah manusia sendiri. Pestisida DDT yang dahulu dianggap sebagai penemuan luar biasa, akhirnya meracuni rantai makanan. Racun itu tidak membunuh elang dewasa, tetapi membuat cangkang telurnya menjadi sangat tipis hingga pecah saat dierami. Generasi demi generasi pun gagal lahir. Melihat elang botak kembali memenuhi langit hari ini menjadi pengingat bahwa alam memang rapuh, tetapi juga memiliki kekuatan luar biasa untuk bangkit jika diberi kesempatan. Nomor 8. Burung hantu lumbung, pemburu yang tak pernah terdengar. Bayangkan seekor burung melintas hanya beberapa sentimeter dari wajah Anda di tengah malam. Apakah Anda akan mendengarnya? Dalam kegelapan, penglihatan tidak lagi menjadi andalan. Yang menentukan hidup dan mati adalah informasi. Dan di dunia malam, burung hantu lumbung adalah penguasanya.
Ia adalah pesawat layang hidup yang hampir tidak menghasilkan suara. Rahasia itu tersembunyi pada bulunya. Tepi depan sayapnya berbentuk gerigi halus seperti sisir. Desain ini memecah aliran udara menjadi turbulensi kecil sehingga suara kepakan sayap hampir sepenuhnya menghilang. Keheningan hanyalah awal dari kemampuannya. Wajahnya yang berbentuk cakram bukan sekadar ciri khas. Bentuk itu berfungsi seperti antena parabola yang mengumpulkan setiap suara di sekitarnya dan mengarahkannya ke telinga. Posisi kedua telinganya tidak sejajar. Salah satunya sedikit lebih tinggi daripada yang lain. Perbedaan sekecil itu memungkinkan otaknya membangun peta suara 3 dimensi dengan ketepatan yang luar biasa. Di dalam lumbung yang gelap gulita, ia mampu mengetahui posisi seekor tikus yang bersembunyi di bawah tumpukan jerami, menghitung arah geraknya, lalu menyergapnya hanya dalam satu serangan. Seolah-olah ia dapat melihat tanpa cahaya. Kemampuan misterius inilah yang membuat burung hantu lumbung sering dikaitkan dengan berbagai cerita rakyat sebagai pertanda buruk atau makhluk gaib. Namun bagi para petani, ia adalah sahabat yang menjaga ladang dari serangan hama. Burung ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu berasal dari otot. Terkadang, kemampuan memahami lingkungan dengan sempurna adalah perbedaan antara bertahan hidup dan kelaparan. Nomor 7. Burung elang peregrine, proyektil hidup tercepat di bumi. Menurut Anda, apa arti kecepatan? Burung ini memegang rekor sebagai hewan tercepat di planet ini. Namun ia tidak mencapainya dengan mengepakkan sayap sekuat tenaga. Ia memanfaatkan gravitasi sebagai senjata. Saat memulai manuver khas yang disebut stoop, elang peregrine melipat sayapnya rapat ke tubuh. Bentuknya berubah menjadi tetesan air yang sangat aerodinamis. Dalam sekejap, ia berhenti tampak seperti burung dan menjelma menjadi proyektil hidup yang melesat menembus langit. Kecepatannya dapat melampaui 300 km per jam. Pada kecepatan seperti itu, udara berubah menjadi dinding yang sangat padat. Bagi manusia, tekanan tersebut akan sangat mematikan. Namun, elang peregrine memiliki sistem pernapasan yang luar biasa. Di dalam lubang hidungnya terdapat struktur tulang khusus yang bekerja layaknya saluran masuk mesin jet. Struktur ini memecah tekanan udara sehingga ia tetap dapat bernapas saat meluncur dengan kecepatan ekstrim. Matanya pun dilindungi oleh membran transparan, semacam kelopak mata ketiga yang menjaga penglihatan tetap tajam tanpa harus berkedip. Menariknya, pada kecepatan setinggi itu, ia jarang menghantam mangsa secara langsung. Sebaliknya, ia melakukan sapuan yang sangat presisi menggunakan cakarnya untuk mematahkan tulang belakang korban dalam sekejap, sekaligus menghindari benturan yang bisa mencederai dirinya sendiri. Kehebatan inilah yang membuat manusia memanfaatkannya selama berabad-abad. Dalam tradisi berburu dengan elang, peregrine menjadi simbol status para bangsawan. Bahkan pada Perang Dunia Kedua, burung ini pernah digunakan untuk mencegat merpati pos musuh yang membawa pesan penting. Elang peregrine bukan sekadar burung pemangsa. Ia adalah bukti bahwa ketika evolusi dan fisika berpadu, alam mampu menciptakan senjata yang nyaris sempurna. Nomor 6. Burung elang ekor merah, penguasa yang menunggu. Apakah Anda berpikir kekuatan selalu berasal dari kecepatan atau senjata yang luar biasa? Pikirkan kembali. Salah satu predator paling sukses di Amerika Utara justru tidak mengandalkan keduanya. Elang ekor merah adalah penguasa yang bersembunyi di tempat terbuka. Ia bertengger tenang di pohon yang berdiri sendiri atau di tiang-tiang di tepi jalan. Dari sana, ia mengamati dunia tanpa tergesa. Justru kesabaran itulah yang menjadikannya pemburu yang sangat mematikan. Di balik ketenangannya tersimpan sistem penglihatan yang luar biasa. Elang ini memiliki 2 fovea pada setiap mata, yaitu titik dengan ketajaman penglihatan tertinggi di retina. Satu berfungsi memberikan pandangan luas saat ia melayang di udara, sedangkan yang lain bekerja layaknya lensa telefoto, memungkinkan ia melihat seekor mangsa kecil dari ketinggian lebih dari 100 meter dengan kejernihan yang hampir mustahil dibayangkan manusia. Penglihatan setajam penembak jitu itu membuat setiap serangan terasa nyaris sempurna. Sayapnya yang lebar dirancang untuk meluncur selama berjam-jam dengan energi yang sangat sedikit. Ia tidak terburu-buru. Ia menunggu saat yang tepat, lalu menyerang dengan ketepatan yang mematikan. Kemampuan beradaptasi juga menjadi kekuatan besarnya. Ketika lingkungan berubah dan mangsa utama mulai berkurang,
elang ekor merah dengan mudah mengubah pola makannya. Saat predator lain kesulitan bertahan hidup, ia justru terus berkembang. Kesabaran, ketelitian, dan kemampuan beradaptasi menjadikannya salah satu pemburu paling sukses di alam liar. Nomor 5. Burung elang emas, Raja Langit Pegunungan. Tahukah Anda bahwa ada burung dengan penglihatan yang nyaris seperti mutasi alam? Di seluruh belahan bumi utara, hanya sedikit predator yang begitu dihormati seperti elang emas. Dari pegunungan Rocky di Amerika Utara hingga hamparan stepa Asia, burung ini menjadi simbol kekuatan sekaligus puncak rekayasa evolusi. Rahasia dominasinya dimulai dari indera penglihatannya. Mata elang emas memiliki kepadatan fotoreseptor yang jauh lebih tinggi daripada mata manusia. Dengan kemampuan luar biasa itu, ia dapat mendeteksi gerakan seekor kelinci dari jarak lebih dari 3 km. Bagi kita, hamparan pegunungan mungkin hanya terlihat sebagai bentang alam yang luas. Namun bagi elang emas, setiap batu, semak, dan gerakan kecil membentuk peta yang sangat jelas. Semua informasi itu diproses secara langsung, memungkinkan ia merencanakan serangan dengan ketepatan yang mengagumkan. Saat target telah ditentukan, gravitasi berubah menjadi sekutunya. Elang emas menukik dari ketinggian dengan kecepatan luar biasa. Cakarnya yang besar dan tajam menghantam titik-titik vital mangsa hanya dalam satu benturan. Kekuatan cengkeramannya mampu melumpuhkan berbagai hewan, mulai dari kelinci hingga mangsa yang jauh lebih besar seperti rubah, kambing gunung muda, bahkan anak rusa. Di langit pegunungan, hanya sedikit pemburu yang mampu menandingi kekuatan sang raja bersayap emas ini. Nomor 4. Burung hantu bertanduk besar, Harimau Langit Malam. Ada alasan mengapa burung hantu ini dijuluki Harimau Langit Malam. Penampilannya memang gagah, tetapi yang benar-benar membuatnya disegani adalah wibawa yang terpancar dalam setiap gerakannya. Ia adalah predator puncak yang menguasai malam, dan bertindak layaknya seorang penguasa. Makanannya sederhana. Apapun yang bergerak dapat menjadi mangsanya, namun ada satu kemampuan yang membuatnya benar-benar legendaris. Ia mampu memburu sigung, hewan yang dihindari hampir semua predator karena semprotan baunya yang sangat menyengat. Mengapa ia berhasil? Karena indera penciumannya sangat lemah. Senjata kimia paling ampuh di hutan hampir tidak berpengaruh baginya. Bahkan jika bulunya terkena aroma sigung, ia tetap dapat berburu tanpa terganggu. Cakarnya cukup kuat untuk mematahkan tulang belakang seekor kelinci, sementara penerbangannya yang nyaris tanpa suara menjadikannya pembunuh yang datang tanpa peringatan. Namun, sifatnya yang paling mencolok adalah mentalitas seorang penakluk. Burung hantu bertanduk besar sering merebut sarang yang telah dibangun elang, gagak, atau burung besar lainnya. Ia mengusir pemiliknya, mengambil alih tempat tinggal itu, lalu mempertahankan wilayahnya dengan keberanian yang luar biasa. Matanya menghadap lurus ke depan sehingga menghasilkan penglihatan binokular yang sangat akurat. Untuk mengimbangi sudut pandang yang terbatas, lehernya mampu berputar hingga 270 derajat. Dalam gelapnya malam, hampir tidak ada gerakan yang dapat luput dari pengawasannya. Nomor 3. Burung hantu salju, penjaga putih dari kutub utara. Bayangkan sebuah dunia yang diselimuti salju tanpa akhir, tempat matahari nyaris tidak pernah tenggelam pada musim panas. Di negeri yang keras itulah burung hantu salju bertahan hidup. Lingkungan ekstrem memaksanya melanggar aturan yang diikuti sebagian besar burung hantu. Jika kerabatnya berburu pada malam hari, burung hantu salju justru berburu di bawah cahaya matahari. Ketika malam menghilang selama musim panas Arktik, ia berubah menjadi penjaga padang es, mengawasi cakrawala yang putih tanpa batas. Berjam-jam ia berdiri tanpa bergerak. Kesabaran adalah senjatanya, sementara setiap gerakan kecil di kejauhan menjadi isyarat bahwa waktu berburu telah tiba. Bulu putihnya bukan sekadar kamuflase. Lapisan bulu yang sangat tebal berfungsi sebagai pelindung alami yang mampu menahan suhu dingin yang mematikan. Bahkan kedua kakinya tertutup bulu rapat, membentuk sepatu salju alami yang membuatnya tetap stabil saat berjalan di atas hamparan es. Namun, kehidupan sang penjaga kutub bergantung pada satu siklus alam yang sangat rapuh. Kelimpahan mangsanya mengikuti naik turunnya populasi hewan-hewan kecil di Arktik. Ketika mangsa melimpah, ia berkembang dengan pesat. Namun saat jumlah mangsa menurun, ia harus menjelajah jauh melintasi bentangan salju demi mempertahankan hidup. Di negeri yang tampak sunyi itu,
Setiap hari adalah pertarungan antara kesabaran, ketahanan, dan naluri untuk bertahan hidup. Segalanya bergantung pada satu makhluk kecil, lemming. Saat populasi lemming meledak, tundra berubah menjadi pesta yang melimpah bagi para pemburu. Namun ketika jumlahnya runtuh, kelaparan memaksa banyak burung hantu salju melakukan perjalanan panjang ke selatan demi bertahan hidup. Nomor 2, burung hantu elang Eurasia, hantu yang menguasai malam. Di hutan-hutan lebat dan pegunungan Eurasia, hidup burung hantu elang Eurasia, salah satu burung hantu terbesar di dunia. Tingginya dapat mencapai hampir 70 cm, dengan mata jingga menyala yang seolah menembus kegelapan. Selama berabad-abad, burung ini menjadi bagian dari legenda. Pada abad pertengahan, para biarawan dan petani menganggap suara panggilannya yang dalam dan menggema sebagai pertanda kemalangan. Setiap pekikannya yang memecah kesunyian malam melahirkan kisah tentang roh, monster, dan kematian. Namun, ilmu pengetahuan menghadirkan kenyataan yang berbeda. Burung hantu elang Eurasia bukan pembawa kutukan. Ia adalah predator puncak yang menjaga keseimbangan alam. Dengan kekuatan dan kecerdasannya, ia mampu mengendalikan populasi mamalia kecil, bahkan memangsa burung pemangsa lain yang lebih kecil darinya. Sejarah juga mencatat bahwa burung ini pernah diburu oleh manusia. Di beberapa wilayah Eropa, para pemburu elang menganggapnya sebagai ancaman karena sering menyerang elang dan burung pemburu yang mereka pelihara. Kini keadaan telah berubah. Burung hantu elang Eurasia justru dilindungi karena perannya yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Di balik semua mitos dan cerita kelam, ia hanyalah seorang pemburu yang bekerja dalam diam. Nomor 1, elang Harris, pemburu yang berburu, seperti serigala. Lupakan semua yang telah Anda pelajari tentang burung pemangsa. Lupakan pemburu yang bekerja sendirian dalam kesunyian. Sekarang bayangkan sebuah kawanan. Elang Harris adalah pengecualian yang luar biasa di dunia raptor. Jika sebagian besar burung pemangsa berburu seorang diri, elang ini justru hidup dan berburu bersama kelompoknya, layaknya serigala yang menguasai langit. Mereka hidup dalam klan keluarga yang dipimpin oleh seekor betina, paling besar dan paling berpengalaman. Anak-anak dari musim berkembang biak sebelumnya sering tetap tinggal bersama kelompok selama bertahun-tahun. Mereka membantu menjaga sarang, melindungi adik-adiknya, membawa makanan, bahkan ikut berburu. Hubungan itu bukan sekadar ikatan keluarga. Mereka membentuk sebuah tim yang saling bergantung demi bertahan hidup di lingkungan gurun yang keras. Kecerdasan sosial mereka benar-benar terlihat saat berburu. Bayangkan seekor kelinci bersembunyi rapat di balik semak berduri di gurun Amerika Serikat, bagian barat daya. Bagi pemburu tunggal, tempat itu hampir mustahil ditembus. Namun bagi kawanan elang Harris, itulah awal sebuah strategi. Beberapa elang menukik rendah, bukan untuk menangkap mangsa, melainkan membuatnya panik agar keluar dari persembunyian. Saat kelinci berlari ke tempat terbuka, anggota kelompok lain yang telah menunggu dalam penyergapan langsung melancarkan serangan. Jika mangsa berhasil lolos dan kembali bersembunyi, mereka tidak menyerah. Elang Harris menggunakan teknik pengejaran estafet. Seekor elang mengejar hingga lelah, kemudian digantikan oleh anggota lain yang masih segar. Pergantian itu terus berlangsung hingga mangsa kehilangan tenaga dan akhirnya tertangkap. Bagi mangsa, ini bukan sekadar perburuan. Ini adalah perang ketahanan yang hampir mustahil dimenangkan. Strategi seperti ini lahir dari kerasnya kehidupan di gurun. Mangsa sedikit, tempat persembunyian banyak, dan kegagalan berburu bisa berarti kematian. Dengan bekerja sama, peluang keberhasilan meningkat drastis, memastikan seluruh kelompok tetap bertahan hidup. Kecerdasan mereka bahkan melampaui kerjasama saat berburu. Para peneliti pernah mengamati perilaku unik yang dikenal sebagai backstanding, yaitu ketika seekor elang bertengger di punggung elang lainnya untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih tinggi di atas semak-semak lebat. Tindakan sederhana itu menunjukkan tingkat kepercayaan dan koordinasi yang sangat jarang ditemukan pada burung pemangsa. Karena kecerdasan, kemampuan beradaptasi, dan kerjasamanya yang luar biasa, elang Harris kini menjadi salah satu burung favorit dalam olahraga falconry modern. Di dunia para predator bersayap, kekuatan tidak selalu berasal dari cakar yang paling tajam atau kecepatan yang paling tinggi. Terkadang, senjata paling mematikan adalah kemampuan untuk bekerja sama. Tidak seperti kebanyakan burung pemangsa yang hidup mandiri, elang Harris memiliki cara pandang yang berbeda.
Saat dilatih untuk berburu, mereka kemungkinan tidak melihat manusia sebagai majikan, melainkan sebagai bagian dari kawanan. Bersama-sama, mereka berburu dengan koordinasi dan efisiensi yang hampir tidak dimiliki burung pemangsa lainnya. Mereka mengajarkan satu hal yang sederhana, tetapi sangat kuat. Dalam perjuangan untuk bertahan hidup, senjata terbesar bukanlah kekuatan, melainkan kemampuan untuk bekerja sama. Perjalanan kita hari ini memperlihatkan betapa menakjubkannya alam. Di dunia burung pemangsa, hukum fisika seolah ditantang. Keheningan berubah menjadi senjata, kesabaran menjadi kekuatan, dan kerjasama menjadi kunci kemenangan. Setiap burung yang telah kita bahas adalah mahakarya evolusi, masing-masing diciptakan dengan keunggulan yang sangat spesifik. Filsuf Yunani, Aristoteles, pernah menggambarkan keadaan ini sebagai bentuk keunggulan yang paling murni ketika sesuatu mencapai tujuan alaminya secara sempurna. Kejeniusan elang peregrine adalah kecepatannya. Kejeniusan burung hantu lumbung adalah keheningan dan ketepatannya. Kejeniusan elang Harris adalah kerjasama. Tak satu pun dari mereka berusaha menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Burung hantu tidak iri pada kecepatan elang, dan elang tidak mencoba berburu seperti burung hantu. Mereka menerima kelebihan masing-masing, lalu menyempurnakannya hingga menjadi senjata yang luar biasa. Disitulah pelajaran terbesar bagi kita. Kita hidup di dunia yang sering menuntut kita untuk bisa melakukan segalanya. Kita terus membandingkan diri dengan orang lain dan berharap memiliki kemampuan yang bukan milik kita. Namun, burung-burung ini menunjukkan jalan yang berbeda. Mereka mengajarkan kita untuk melihat ke dalam diri sendiri dan bertanya, di mana letak keunggulan saya? Apakah pada kemampuan berkomunikasi, pada kreativitas, pada kemampuan merencanakan, atau justru pada ketangguhan untuk terus bangkit setiap kali jatuh? Sebenarnya, Anda tidak harus menjadi yang tercepat, yang terkuat, atau yang paling tenang sekaligus. Yang Anda perlukan hanyalah menemukan kekuatan terbaik dalam diri Anda, lalu mengembangkannya sepenuh hati. Seperti osprey yang menukik tanpa ragu setelah menemukan targetnya, teruslah melangkah, sesuaikan arah ketika diperlukan, abaikan ilusi yang menghalangi, dan jangan berhenti hingga tujuan tercapai. Jadilah penguasa atas langit Anda sendiri. Perjalanan menjelajahi dunia burung-burung pemangsa ini sungguh luar biasa. Sekarang, giliran Anda berbicara. Dari semua burung yang telah kita bahas, mana yang paling menginspirasi Anda atau paling mencerminkan diri Anda? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Saya sangat ingin membaca pendapat Anda karena setiap sudut pandang akan membuat pembahasan ini menjadi lebih menarik. Jika Anda menikmati video ini dan ingin kami terus menghadirkan konten-konten menarik seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.